Indonesia kaya akan keragaman budaya yang dapat dikembangkan sebagai modal bagi peningkatan perekonomian bangsa, yaitu melalui ekonomi kreatif. Apa yang dimaksud dengan konsep ekonomi kreatif? Berikut pembahasannya. Keragaman budaya Indonesia merupakan cerminan dari kreativitas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kreativitas dapat memberikan keuntungan bagi negara, sebab saat ini perekonomian sedang mengalami transformasi dari kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam atau SDA menjadi kegiatan ekonomi yang berbasis sumber daya manusia atau SDM. Artinya, kegiatan ekonomi telah berkembang ke industri yang berdasarkan pada kreativitas manusia sebagai aset utamanya untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang berbeda dari sebelumnya. Kreativitas dapat menghasilkan inovasi baru dan mendorong meningkatnya kegiatan ekonomi, baik dari segi produksi, distribusi, dan konsumsi. Contohnya, seorang wirausahawan harus memiliki kreativitas agar dapat menghasilkan keuntungan dan membantu negara dalam menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mendukung kemajuan usaha ekonomi kreatif melalui Instruksi Presiden atau Inpres nomor 6 tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif untuk tahun 2009 hingga tahun 2015. Berdasarkan Inpres tersebut, pemerintah melakukan pengembangan kegiatan ekonomi yang berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu sehingga dapat menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu bernilai ekonomis serta mendukung industri kreativitas agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2015, pemerintah membentuk Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf, yaitu lembaga yang menjadi wadah bagi pelaku industri ekonomi kreatif. Badan tersebut terbentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 yang kemudian berubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015. Perubahan tersebut dilakukan untuk memenuhi tuntutan kompleksitas pengembangan ekonomi kreatif. Sejak saat itu, para pelaku usaha mulai mengembangkan sektor industri kreatif di berbagai bidang. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Bidang periklanan atau advertising. Periklanan merupakan komunikasi satu arah dengan menggunakan media tertentu, misalnya surat kabar, televisi, dan sosial media, dengan memerhatikan hasil riset pasar, perencanaan periklanan, media periklanan, hasil produksi material periklanan, promosi, dan kampanye relasi publik. Contohnya, iklan produk yang sering muncul di televisi merupakan hasil karya dari para pekerja kreatif, yaitu sutradara, penulis skenario, dan desainer. Bidang arsitektur. Arsitektur berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh, baik di tingkat makro maupun mikro. Arsitektur mencakup desain taman, perencanaan tata kota, perencanaan biaya pembangunan, konservasi bangunan warisan sejarah, pengawasan pembangunan, dan konsultasi kegiatan teknik pembangunan. Contohnya, bangunan Monumen Nasional atau Monas didesain oleh dua orang arsitek, yaitu Frederick Silaban dan R.M. Sudarsono, untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Pasar barang seni. Pasar barang seni berkaitan dengan penjualan barang-barang yang memiliki nilai estetika atau nilai sejarah yang tinggi. Barang seni atau barang bersejarah yang asli, unik, dan langka tersebut umumnya diperdagangkan melalui lelang, galeri, atau toko seni. Contohnya, barang-barang yang dijual di pasar seni Ancol berupa lukisan dan patung, atau barang antik yang dijual di Jalan Surabaya, Menteng, berupa koleksi piringan hitam, lukisan bersejarah, kamera analog, mesin tik kuno, serta berbagai kerajinan daerah. Bidang kerajinan atau craft. Produk kerajinan umumnya diproduksi secara terbatas dan dipasarkan dengan harga tinggi karena dibuat tanpa menggunakan mesin. Barang kerajinan terbuat dari batu berharga, kulit, rotan, bambu, kayu, kaca, keramik, marmer, kain, tanah liat, dan logam seperti emas, perak, tembaga, perunggu, maupun besi. Contohnya, kain tenun yang dibuat secara tradisional dengan menggunakan peralatan yang terbuat dari kayu, sehingga setiap hasil tenunnya memiliki keunikan yang berbeda-beda. Bidang desain. Desain berkaitan dengan rancangan atau kerangka bentuk. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain interior, desain grafis, desain produk, dan desain industri, konsultasi identitas perusahaan, jasa riset pemasaran, serta produksi kemasan. Contohnya,
Desain interior merancang estetika dalam ruang, baik rumah, hotel, atau perkantoran. Desain grafis menciptakan persepsi akan suatu pesan, misalnya gambar ilustrasi. Desain produk menciptakan produk baru yang berbeda untuk dijual ke pelanggan. Bidang fashion atau fashion. Fashion merupakan tata busana yang unik dan relevan dengan zaman, serta terbagi atas beberapa tipe yang menyesuaikan selera penggunanya. Penggemar fashion umumnya menyukai motif, jenis, dan gaya baju yang kreatif dan bermutu tinggi. Contohnya, baju-baju rancangan Gaya Panggabean selalu menggunakan motif dari berbagai suku di berbagai negara, atau baju kebaya modern rancangan Anne Avanti. Bidang video, film, dan animasi. Kegiatan di bidang video, film, dan animasi berkaitan dengan kreativitas produksi video, film, dan animasi. Bidang ini mencakup penulisan skrip, pengisian suara film, sinematografi, sinetron, festival film, serta distribusi rekaman video dan film. Contohnya, produksi film negara atau PFN, yaitu lembaga perfilman milik negara yang memproduksi dan mendistribusikan film dokumenter perjuangan Indonesia, serta serial teater boneka legendaris Si Unyil yang ditayangkan tahun 1981. Bidang fotografi. Fotografi merupakan kegiatan menghasilkan foto atau gambar suatu objek dengan menggunakan kamera. Agar mendapatkan hasil foto yang menarik dan memiliki nilai komersial, diperlukan kreativitas dan keahlian tertentu. Contohnya, Darus Triadi yang dikenal sebagai fotografer produk dari perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, atau wartawan foto Oscar Matuloh yang foto-foto hasil karyanya sering digunakan oleh media-media internasional. Permainan interaktif atau game. Permainan interaktif berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer atau video, baik yang bersifat menghibur, mengasah keterampilan, atau mendidik. Permainan interaktif juga telah dikembangkan sebagai media pembelajaran agar menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Contohnya, Ramen Chain dan Train Legend merupakan permainan digital hasil karya anak Indonesia yang berhasil masuk dalam top 10 games dunia. Bidang musik. Musik berkaitan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukan, pembuatan musik, dan distribusi dari rekaman suara. Agar dapat menciptakan musik yang berkualitas, diperlukan kreativitas dari penciptanya, sehingga dapat mendorong masyarakat untuk menikmati dan membeli karya musik tersebut. Contohnya, musisi jazz berusia 13 tahun dari Indonesia, Joey Alexander, yang berhasil menjadi salah satu calon penerima penghargaan Piala Grammy di Amerika Serikat pada tahun 2016 dan 2017. Bidang seni pertunjukan atau showbiz. Seni pertunjukan berkaitan dengan usaha pengembangan konten dan produksi pertunjukan seperti pertunjukan wayang, balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik tradisional, teater, opera, dan musik etnik, termasuk juga desain dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung, serta tata pencahayaan. Contohnya, pertunjukan seni, drama, dan tari atau sendera tari, Kisah Ramayana yang digelar di Candi Prambanan menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Yogyakarta. Bidang penerbitan dan percetakan. Kegiatan penerbitan berkaitan dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, konten digital, dan kegiatan kantor berita. Bidang ini terdapat juga penerbit yang khusus menerbitkan perangko, materai, uang kertas, belangko cek, giro, surat andil, obligasi, saham, paspor, dan tiket pesawat terbang, atau percetakan foto, kartu pos, formulir, poster, pembuatan film, dan percetakan lukisan. Contohnya, penerbit Gramedia tidak hanya mencetak dan menerbitkan buku, tetapi juga menerbitkan surat kabar dan majalah. Layanan komputer dan perangkat lunak atau software. Layanan komputer dan perangkat lunak berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi, layanan jasa komputer, pengolahan data, pengembangan database dan perangkat lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur perangkat lunak, desain prasarana perangkat lunak dan perangkat keras, serta desain portal beserta perawatannya. Contohnya, Indonesia memiliki banyak perusahaan pengembangan perangkat lunak, konsultan teknologi, dan pemasaran digital yang kemampuannya telah diakui di luar negeri.
Bidang televisi dan radio atau broadcasting. Broadcasting merupakan usaha kreasi, produksi, penyiaran, pengemasan acara televisi seperti siaran berita dan acara hiburan, serta transmisi konten acara televisi atau radio. Pada bidang ini, terdapat kegiatan pemancar siaran televisi dan radio. Contohnya, acara-acara di stasiun televisi milik pemerintah, TVRI, masih disukai di wilayah pedesaan walaupun saat ini banyak televisi swasta sebab daya pancarnya lebih kuat dibandingkan dengan televisi swasta. Bidang riset dan pengembangan. Riset merupakan usaha inovatif yang menawarkan penemuan berdasarkan ilmu dan teknologi. Manfaat terapannya dapat berupa memperbaiki, menciptakan, dan memproses produk baru serta material, alat, metode, dan teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar. Begitu pula riset pada bidang humaniora, seperti penelitian dan pengembangan bahasa, sastra, dan seni, serta jasa konsultasi bisnis dan manajemen. Contohnya, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT berhasil menciptakan mobile swab test COVID-19 yang memudahkan masyarakat melakukan pemeriksaan COVID-19 secara mandiri. Bidang kuliner. Kuliner adalah kegiatan mengolah atau memasak bahan makanan untuk diperjualbelikan. Industri kuliner mempunyai potensi untuk berkembang sebab masyarakat mulai terbuka untuk mencoba berbagai jenis makanan. Contohnya, di berbagai kota di Indonesia, telah banyak tempat wisata kuliner yang menawarkan berbagai hidangan khas wilayah setempat dan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat maupun wisatawan mancanegara. Perkembangan ekonomi kreatif di berbagai bidang tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berusaha menjadikan ekonomi kreatif sebagai salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Kebijakan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut. Pertama, ekonomi kreatif telah menunjukkan potensi signifikan terhadap penciptaan dan penyerapan tenaga kerja yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Kedua, kreativitas, pengetahuan, dan keahlian merupakan jenis modal atau capital milik masyarakat yang dapat bertahan dan berkembang dalam kehidupan yang semakin kompetitif. Potensi kreatif dari berbagai daerah dapat dilihat dari kegiatan kreatif yang mulai dilakukan secara rutin. Kegiatan kreatif bertujuan untuk memperkenalkan hasil inovasi bangsa kepada rakyat Indonesia maupun dunia internasional. Kegiatan kreatif yang dilakukan secara berkala di berbagai wilayah Indonesia, misalnya sebagai berikut. Braga Festival di Bandung. Festival ini menyuguhkan pameran karya seni, pertunjukan musik, atraksi kesenian, pemutaran film, dan produk industri kreatif seperti fashion dan kuliner. Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair di Jakarta. Pekan Raya Jakarta atau PRJ merupakan pameran tahunan yang digelar menjelang ulang tahun Jakarta dan ajang pameran berbagai produk dalam negeri, baik dari industri kecil, UKM, koperasi, serta badan usaha milik negara atau BUMN. Selain penjualan produk, PRJ juga menampilkan berbagai hiburan seperti aneka lomba, pertunjukan musik, karnaval, serta panggung kesenian budaya. Solo Batik Karnival di Solo, Jawa Tengah. Solo Batik Karnival merupakan panggung eksplorasi kain batik yang memamerkan kemajemukan budaya Nusantara. Tema acara ini tidak hanya menunjukkan pewayangan atau filosofi batik, tetapi juga mengikuti perkembangan zaman serta keragaman budaya. Malioboro Night Festival di Yogyakarta. Malioboro Night Festival diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke daerah istimewa Yogyakarta melalui pesona bangunan bersejarah serta pertunjukan musik dan pentas seni tradisional di sepanjang jalan Malioboro. Jember Fashion Carnaval di Jember, Jawa Timur. JFC menampilkan peragaan fashion busana dari berbagai wilayah di Indonesia secara berkala, misalnya dari Bali, Madura, Dayak, dan Papua atau tema fashion lainnya. Bali Arts Festival di Bali. Bali Arts Festival berisi pertunjukan kesenian seperti tarian tradisional Bali dan wayang hasil karya seni para seniman terbaik Bali, serta berbagai perlombaan. 8 International Festival di Makassar, Sulawesi Selatan. 8 International Festival berisi pameran fashion, film, folklore atau nyanyian dan permainan rakyat, flora dan fauna, seni rupa, serta musik. Tujuannya untuk menarik wisatawan berkunjung ke Makassar
karena memiliki pariwisata laut yang indah dan mengagumkan serta seni budaya yang memukau. Waikambas Festival di Lampung. Waikambas dikenal sebagai salah satu pusat pelatihan gajah di Indonesia. Festival tersebut tidak hanya berisi perlombaan dan pertunjukan atraksi gajah-gajah yang sudah terlatih saja, tetapi juga parade budaya seperti persembahan tari sigi pengunten serta pentas seni lainnya. Berdasarkan pembahasan tadi, kita memahami bahwa keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia berpotensi untuk meningkatkan pendapatan negara melalui ekonomi kreatif, terutama karena perekonomian saat ini mulai bertransformasi dari perekonomian yang mengandalkan sumber daya alam menjadi sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemerintah mengembangkan ekonomi kreatif di berbagai bidang, termasuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kreatif secara berkala di sejumlah wilayah di Indonesia. Hasil karya dan produk kreatif tersebut harus dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia, sehingga dapat bersaing di dunia internasional. Selain karya dan produk budaya yang sudah ada, agar dapat bersaing secara internasional, diperlukan inovasi dan kreativitas baru. Oleh karena itu, masyarakat harus terus mengembangkan pengetahuan, kemampuan, serta keahlian yang diperlukan. Semakin banyak inovasi dan kreativitas masyarakat yang tumbuh, maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan perekonomian di Indonesia.